5 pimpinan KPK, ya, ini kan latar belakangnya penindakan semua loh. Penindakan semua? Iya. Pak Setio polisi, ya kan. Kemudian Pak Fitro sama Pak Tanak jaksa, ya. Kemudian hakim satu, ya kan. Kemudian satu lagi jaksa, satu lagi BPKP, BPK. BPK ya. Ya, dulu komisioner anggota BPK. Artinya semuanya kan tentu nggak bisa kalau misalnya dikatakan ini semua ada bayangan dari presiden yang lama Pak Jokowi, saya pikir enggak lah. Ya publik percayalah KPK nggak akan ngadi-ngadi. Bang, walaupun saya pengkritik KPK nomor 1 ya katakan gitu ya waktu di era Firly gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk kasus penegakan hukum saya selalu percaya kok sama teman-teman saya, ya termasuk saat ini gitu. Saya nggak mungkin merekayasa kasus, Bang. Menurut saya dia masih hidup, Bang. Masih hidup ya? Masih hidup karena dia adalah tersangka korupsi. Kemudian saya lihat dia kan juga banyak kartu as juga. Dia kan pergaulannya nggak kaleng-kaleng, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini kita akan membahas prospek atau proyeksi hasil sidang pra-peradilan tersangka Hasto Kristianto di Pengadilan Jakarta Selatan yang hari ini sudah berlangsung. Dan hari ini materi acaranya adalah tergugat ya, membawakan bukti-bukti dan sidang sudah berlangsung dan sudah ditutup. Dan besok agenda sidang pra-peradilan Hasto ini adalah membawa saksi-saksi ya dari KPK. Dan menurut agenda hari Rabu mungkin sudah ada kesimpulan dari majelis hakim. Nah, untuk membahas perjalanan persidangan pra-peradilan dan kemungkinan hasilnya seperti apa, saya sudah menghadirkan kawan lama saya yang susah dihubungi selama ini, Yudi Purnomo Harhab. Waduh, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, terima kasih Bang. Saya ketemu lagi nih dengan Mas Yudi yang di mana-mana itu bersuara terus tentang masalah, khususnya masalah persidangan ini. Ya. Nah, Mas Yudi, ini sudah beberapa kali sidang, betul ya kan? Dan hari ini seperti yang tadi saya jelaskan, KPK sudah membawa sejumlah alat bukti ya, bukti dokumen dan bukti elektronik. Kalau nggak salah sampai 3 koper, ya kan. Nah, dari komentar dari kuasa hukum Hasto, salah satu kesimpulan yang mereka lihat adalah mereka nggak kaget dengan barang bukti yang dibawakan oleh KPK. Mau berapa banyak pun, karena itu bukti-bukti yang dibawakan itu bukti-bukti yang dianggap sudah kadaluarsa atau sudah basi. Kopi atas kopi kan begitu istilahnya. Jadi kopi-kopi dari hasil persidangan yang sudah inkrah dibawakan lagi sebagai bukti dalam kasus Hasto ini. Nah, menurut mereka itu biasanya tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu kan klaim mereka kan bisa saja. Nah, kalau menurut Mas Yudi secara makro dari persidangan ini, ya kan, apakah kubu Hasto ini, ya kan, memang bisa lolos dari sidang pra-peradilan, artinya mereka menang? Ya. Kalau bagi saya sih, pertama tentu ya sebagai pembela, mereka kan penasihat hukum, pengacaranya Pak Hasto tentu ya sah-sah saja. Mereka mengatakan apapun ya terkait dengan jalannya persidangan, terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Namun kan tetap keputusan itu ada di hakim. Yang kita tahu hakimnya kan tunggal dalam pra-peradilan ini. Bahwa memang dalam pra-peradilan itu sejatinya adalah menguji formilnya saja. Ya, bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan hingga kemudian menetapkan tersangka. Betul. Yang kita tahu KPK pun juga sudah menjawab ya. Artinya bahwa versinya KPK sudah disampaikan, bahkan bukan hanya mereka menjawab dari permohonan dari kubunya Pak Hasto ini, tetapi juga mereka bahkan lebih jauh membongkar material perkaranya. Jadi Bang, saya malah melihat ini seperti sidang pokok gitu ya. Jadi seperti kemarin kan diwakili oleh Biro Hukum ya, mewakili pimpinan KPK itu seperti membaca dakwaan. Jadi di situ jelas sekali ya pasal yang disangkakan,
ya, kemudian perbuatannya seperti apa. Yang saya lihat tentu ketika Biro Hukum berani menyampaikan ya apa yang terjadi dalam kasusnya Pak Hasto ini, mulai dari proses penerbitan surat perintah penyidikan hingga kemudian kita tahu ada 2 ya sprindiknya, sprindik terkait kasus suap dan perintangan penyidikan. Saya pikir di situ sih bagi saya sudah jelas ya. Maka sebenarnya pembuktian yang paling relevan itu adalah di perkara pokok. Ya. Dan kemarin pun kita lihat dari kubunya Pak Hasto pun juga menghadirkan saksi-saksi yang merupakan saksi dalam kasusnya tersebut ya, seperti Tio, seperti satu lagi siapa? Kusnadi gitu ya. Jadi saya pikir ya sekarang ya kita bermain fakta. Ya KPK saya pikir ya Bang ya, mereka pasti sesuai dengan hukum prosedur yang berlaku, kan nggak mungkin ujuk-ujuk menetapkan tersangka. Ya kemudian kita lihat juga bahwa KPK membuktikan mereka itu bukan pesanan, ya nggak ada unsur politik di situ. Malah justru kita lihat dalam proses pra-peradilan ini tidak ada tuh yang dibuka, ya kan, terkait dengan katanya ada video lah, ada statement lah dan lain sebagainya. Bahkan nggak dibuka juga ketika kemarin ada bukti tertulis yang diberikan kesempatan loh oleh hakim. Mana tuh yang dokumen di Rusia yang katanya udah ada dilegalisir di Rusia di notaris. Nggak dibuka juga ternyata. Nggak dibuka juga. Atau karena nggak ada juga barangkali. Ya sebenarnya kalau mau dibuka, buka aja. Ya Kita bisa ngeliat Bang. Contohnya yang paling bisa membuka itu kan Nazarudin. Bagi saya pikir Nazarudin adalah contoh. Bagaimana dia membongkar banyak perkara. Ke atas, ke samping, ke bawah seperti itu. Nah jadi sekali lagi bahwa bagi saya KPK pun hari ini juga sudah memberikan dokumen-dokumen ya terkait dengan penetapan tersangka. Masalah itu dikritisasi oleh pihak Pak Hasto, ya pikir tidak jadi masalah. Toh mereka pun juga tadi kan diberikan kesempatan untuk melihat dokumen apa yang diberikan ke hakim. Jadi dokumen itu diberikannya ke hakim. Tetapi kubunya Hasto ya itu bisa melihat. Ya. Dan saya pikir hakim nanti akan mempertimbangkan semuanya. Jadi bisa kemudian yang kedua ya ini kan kedepannya bagaimana. Besok KPK akan menghadirkan saksi dan kemudian ahli. Kemudian di hari Rabu itu kesimpulan dari masing-masing Bang. Kesimpulan dari masing-masing? Dari masing-masing dulu. Yang saya pikir nggak akan beda jauh. Kubu KPK akan mengatakan bahwa kami sudah sesuai prosedur. Kubunya Hasto mengatakan sebaliknya. Kemudian nanti hari Kamis hakim yang akan memutuskan. Namun dari prosesnya saya melihat kan nggak ada yang janggal juga dari proses penetapan yang dilakukan oleh KPK. Ekspos gelar perkara ada. Ya, bukti permulaan? Bukti permulaan itu masih cukup lah. Iya kan? Paling menarik sebenarnya adalah bahwa KPK ini ya ketika menetapkan tersangka itu kan prosesnya jelas Bang. Pertama, tentu dari penyidiknya dulu. Mereka akan bekerjasama dulu dalam satu tim itu. Ya, ini gimana nih jadi tersangka atau enggak? Oke, buktinya apa? Setelah itu mereka bawa ke deputi penindakan, ekspos di penindakan. Di penindakan itu dihadiri oleh direktur penyidikan, dihadiri oleh direktur penuntutan, jaksanya juga, penyidiknya juga, bahkan penyelidiknya juga. Kalau memang ini pengembangan perkara penyidikannya diundang juga, gitu kan. Kemudian dari situ udah oke, baru dinaikin ke atas. Kan di situ kan pasti juga diuji Bang. Ini bagaimana, benar nggak perbuatan? Siapa saksi yang mengatakan bahwa misalnya kayak kemarin menyuruh merendam handphone, ya kan? Siapa ahli yang mengatakan bahwa ini begini-begini. Jadi pasti semua itu diuji Bang. Nggak mungkin dari oh ya kita sangkain aja. Ini tersangka enggak lah. Ya kan nanti di pimpinan diuji lagi oleh 5 pimpinan KPK. Ingat loh Bang, 5 pimpinan KPK. Ya, ini kan latar belakangnya penindakan semua loh. Penindakan semua? Iya. Pak Setio polisi. Ya kan? Kemudian siapa namanya? Pak Fitro sama Pak Tanak jaksa. Ya. Kemudian hakim satu, ya kan? Kemudian satu lagi jaksa. Satu lagi BPKP, BPK. BPK ya. Dulu komisioner anggota BPK. Artinya semuanya kan
tentu nggak bisa kalau misalnya dikatakan ini semua ada bayangan dari presiden yang lama Pak Jokowi, saya pikir enggak lah. Nggak ada kaitannya Iya, ya? nggak ada kaitan, dan mereka pasti akan safety player gitu kan. Kalau nggak ada buktinya nggak akan berani. Iya, iya. Dan ini di hari pertama loh mereka istilahnya bekerja gitu kan, langsung expose gitu ya. Jadi saya pikir ini udah nggak ada keraguan lah ya di dalam menanganan kasus ini. Sekarang kan permasalahannya kan ya sah-sah aja emang kewenangan dari Pak Hasto ya, dan asal praduga tak bersalah juga ketika dia menggugat. Memang tapi saya nggak pernah melihat Bang ya, KPK itu ketika pra peradilan ya itu kekalahannya itu karena misalnya kurang bukti dan lain sebagainya. Pasti misalnya kita lihat dalam beberapa perkara pra peradilan yang kemudian kalah, KPK itu kan bisa dinaikkan lagi sebagai tersangka. Ya, ada 2 perkara yang terbaru ya KPK kalah dan belum dinaikin tersangka, tapi saya pikir itu tinggal menunggu waktu. Dan kemudian kalahnya itu pun saya lihat kan nggak terlalu inilah ya. Ya memang hakim itu kan beda-beda. Misalnya kayak Prof. Edi ini ya, Edi Harris ya. Edi Harris, Wamen itu kan dia itu kan KPK kalah karena KPK nggak sesuai dengan KUHP. Ya katanya harusnya sprindik itu nggak ada nama-nama, tapi dari KPK berdiri sampai sekarang kan selalu ada nama, ya kan? Aduh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gubernur Kalsel, Pak Manbirin, ya kan? Ya itu dikatakan KPK belum melakukan pemeriksaan dan tetapin tersangka. Padahal saya ada beberapa kasus loh Bang, buron gitu kan, ataupun kemudian melarikan diri, tapi tetap kita tetapkan sebagai tersangka. Saya ada beberapa kasus yang seperti itu, nggak masalah. Jadi itu kan tergantung hakimnya, gitu. Jadi ya sekarang tentu kalau saya melihat jalannya persidangan kemarin ya melalui YouTube gitu ya, saya lihat sih hakimnya berusaha untuk bersikap netral ya kepada kedua belah pihak. Jadi kita pun belum bisa untuk melihat ya bagaimana arahnya hakim. Tetapi kalau saya melihat jalannya persidangan, ya saya pikir KPK ini mereka sepertinya ingin kasus ini juga dibawa ke materialnya di dalam sidang pra-peradilan ini, karena KPK melihat ya bahwa hakim ini kan juga hakim tipikor juga ya. Sehingga diharapkan hakim ini mempunyai sense gitu ya terhadap kasus ini dengan membuka tadi ketika kalau keterlibatannya Hasto terkait dengan penyuapan A, B, C, terkait dengan perintangan penyidikan B, C, D, E seperti itu. Memang saya lihat ya kalau misalnya dari ahli yang dihadirkan ya tentu kan pasti ahli ini tentu kan berbicara mengenai kapasitasnya, tapi kan tentu akan berbeda juga dengan ahli yang diajukan oleh KPK gitu kan. Kalau saya melihat memang sekali lagi pandangan bisa berbeda karena namanya juga orang hukum. 10 orang hukum berkumpul terhadap satu perkara ada 20 pendapat. Ada 20 pendapat. Nah, Mas Yudi, kalau dikatakan segambreng alat bukti yang disajikan oleh KPK hari ini, ya kan, kalau nggak salah 3 koper gitu kan, cukup banyak gitu ya sebenarnya. Dan kemudian dinilai bahwa itu bukti-bukti yang kopi atas kopi seperti itu, Bang, untuk mengesankan bahwa nggak ada bukti baru nih, kan bukti itu pun sudah dipakai pada persidangan yang kasusnya sudah inkrah, ya kan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK nih, kalau dikatakan materi-materi atau bukti-bukti yang dibawa KPK untuk mentersangkakan Hasto ini bukti yang sudah tidak relevan? Loh, saya pikir bukti itu selalu relevan. Ya kan, nggak mungkin digunakan kalau ya nggak ada relevansinya dengan perkara yang ada. Bisa diketawain gitu kan, karena kan nanti akan dibuka di pengadilan. Misalnya ketika mengatakan perbuatannya adalah tadi menyuruh merendam handphone. Ya tentu kan ada mana bukti percakapannya, pasti kan dibunyikan. Dan itu sudah dibuka oleh KPK kan? Betul. Jadi tapi kayaknya suaranya belum ya, karena pasti di pengadilan perkara pokok. Masih teks yang dibaca ya, betul, belum aslinya. Betul. Nanti pasti ya itu akan ada ahli suara yang mengatakan ini suara siapa, ada Bang. Jadi nggak mungkin gitu kan. Kemudian itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa ya sama seperti misalnya perkara-perkara yang lain kan setiap perkara kan berkembang. Ya. Saya pernah menangani suatu perkara dari misalnya hanya berapa orang tersangka bisa jadi puluhan. Ya kan? Dan barang bukti pun juga berkembang. Ada misalnya saksi yang dulu nggak mau ngaku, tiba-tiba ngaku. Masa nggak bisa yang pengakuan baru ini?
ya kan? Ada dulu bukti yang belum ditemukan, tiba-tiba ditemukan. Ada sebenarnya bukti, ya misalnya ada keterangan yang sebenarnya itu penting tapi belum digali lebih dalam. Iya. Misalnya dia mengatakan bahwa saya memang bertemu di tempat ini, udah titik itu ya, nggak diperdalam karena memang kasusnya ini kan masih kasusnya si A. Iya. Ya, begitu untuk kasus B diperdalam bisa lagi tanyakan. Waktu itu ruangan ada siapa? Oh, ada si ini kan nggak masalah. Iya, ketika dikatakan bahwa itu adalah bukti yang lama, ya memang kan peristiwanya yang lama ya pasti yang lama lah. Kayak misalnya pembunuhan, masa ada pisau baru gitu kan? Sekarang tiba-tiba bukan pisau kan nggak mungkin gitu kan? Bahwa kayak misalnya kan itu bukti yang dipakai pada saat sidang Wahyu Setiawan. Iya memang kan itu. bukti dalam kasusnya Bu Tio kan gitu ya. Kan nggak masalah. Itu masih tetap bisa dipakai Iya sebagai bisa alat bukti dipakai juga. dong. Nanti kan ada bunyinya. Oh, Ya kan gitu, ya, terhadap ya, ya. barang bukti ini telah dipergunakan dalam ya kan perkara A B C D. Yo kalau kan saya katakan kasus berkembang. Masa misalnya ada pembunuhan, masa pisau ini tidak bisa digunakan untuk tersangka yang lain, ya kan? Pada kasus yang sama pada Kasus yang sama, ya kan? Ya jadi kayak begitu, Bang. Jadi sekali lagi bahwa tentu ya setiap bukti itu akan diuji. Sama kan penyidik ini juga bukan kemarin sore, Bang. Kalau misalnya hanya ada satu saksi yang mengatakan, nggak mungkin mereka berani kan. Nulis testis gitu kan, satu saksi bukan saksi. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pengacaranya Hasto begini sebenarnya pasti sudah dijalankan oleh penyidik gitu kan. Kalau kan nggak mungkin mereka misalnya hanya bersandar kepada satu orang saksi, ya nggak mungkin berani dimasukkan ke dalam perkara. Ya misalnya menyuruh ini pasti alat bukti terkait dengan menyuruh itu ada. Karena Bang, karena ada kita kan pasti bukan hanya alat bukti ya, tapi kita pemenuhan unsur. Dalam pemenuhan unsur kan ada unsur setiap orang. Ya. Berbuat tidak berbuat, kan semuanya harus lengkap, komplit. Ya kan? Sehingga kemudian kalau misalnya nggak sempurna ya nggak bisa jadi tindak pidana gitu kan. Misalnya, nah sekarang ini kan KPK sudah membuka, misalnya ada uang sekitar 400 juta. Ya. Ya kan, yang istilahnya ditalangi, ya kan. Kemudian juga bagaimana memerintahkan untuk ketemu sama Rizky gitu kan. Memang menarik juga sih kasus ini. Mungkin kalau misalnya kemarin Rizky Aprilia itu legowo, ya kan nggak ada kasus ini gitu ya. Betul nggak Bang? Iya, Karena benar. menarik juga loh Bang. Iya. Misalnya kalau saya mungkin saya nggak masuk ke politik, tapi masuk logika orang umum lah. Ya kan Pak Hasto kan sekjen gitu kan. Iya. Kemudian ketika dia misalnya meminta kepada Rizky, bahkan kemarin KPK bilang mau ada jabatan di mana, di BUMN gitu ya. Iya. Itu kan itu kenapa dia nggak mau gitu kan? Ini kan sangat menarik gitu ya. Iya. Bisa jadi kan orang ketiga keempatnya udah setuju gitu kan, harus masukku yang mau jadi gitu. Tapi karena di ini yang kedua ini menggantikan itu nggak mau, bubar semua. Akhirnya ada upaya suap. Dan ini menarik ya. Selalu dikatakan Harun Masiku ada korban. Enggak lah. Kan Harun Masiku nggak diperas. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Harun Masiku kan dia mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya dia menyuap, ya kan, dia akan mendapatkan jabatan itu yang ya itu kan jabatannya sebenarnya milik si Rizky. Ini sangat menarik memang. Itu saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga Rizky tetap bersikuku, dan bahkan kita bisa melihat dia ada kiprahnya dia ya di DPR ya. Sehingga seolah-olah nggak ada kejadian kasusnya OTT Harun Masiku. Jadi memang menarik ini Bang. Nah kembali lagi ke tadi, ya memang ini adalah uji formil Bang. Iya. Uji formil itu memang KPK benar-benar harus mereka melihat pada situasi prosedur yang ada. Memang ini yang menarik Bang. Sebenarnya KPK itu dia kan lex spesialis, derogat legi generalis. Artinya mereka yang mereka gunakan pertama adalah undang-undang KPK dulu. Ya, kalau nggak ada di undang KPK hukum acaranya, mereka menggunakan undang-undang Tipikor. Ya, kalau Tipikor nggak ada, baru KUHAP. Jadi kalaupun di KUHAP ada, tapi di undang-undang KPK ada, undang-undang Tipikor ada, undang-undang KPK dan Tipikor ini yang digunakan, gitu ya. Tapi kalau di undang-undang KPK nggak ada, undang-undang Tipikor, KUHAP tetap berlaku. Karena itu bunyi undang-undangnya, di undang-undang KPK bunyinya begitu, di undang-undang Tipikor bunyinya gitu. Ya kan, jadi asas lex spesialis seperti itu. Namun sekali lagi bahwa hakim ini ya mereka bebas mempunyai pandangan. Betul. Ya ketika putusannya A, ya tentu akhirnya kita hormati. B harus kita hormati. Tapi bagi saya ketika dikatakan yakinkah misalnya KPK menang,
Ya saya pikir kalau melihat bahwa tidak ada yang signifikan ya terkait dengan temuan di pra-peradilan, misalnya ternyata nggak ada ekspos, nggak ada gelar perkara, tak tahu muncul sprindik, ya kan? Atau kemudian KPK gelagapan dalam membawa alat bukti, buktinya KPK ada. Ya masalah dikritisi oleh pembelanya silakan aja. Tapi KPK berani membawa 300, ya kan? Kalau misalnya nggak sesuai dengan prosedur kan pasti ada aja yang kurang. Ya, misalnya adakah ini, adakah itu kan, kalau nggak ada selesai. Tapi KPK kan lengkap mereka punya. Ya bahkan tuduhannya penetapan tersangka Hasto ini menurut PH-nya Hasto adalah tanpa disertai lidik dan sidik, kan gitu loh. Loh, karena memang ya nggak apa-apa mereka berpandangan seperti itu. Kan kasus ini kan pengembangan, Bang. Bukan kasus baru. Ya Bukti kan? barunya ada nggak sih sebenarnya? Loh, bukti baru pasti ada. Kan kita lihat sebelum menetapkan ini kan KPK sudah melakukan penggeledahan di berbagai tempat. Wahyu Setiawan diperiksa lagi. Ya, artinya pasti bukti baru ini maksudnya adalah bukti yang baru ditemukan. Ya bukti baru yang ditemukan yang melibat. Tapi terkait dengan perkara yang sebelumnya pasti ada lah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bisa jadi ada bukti baru tapi istilahnya dia belum berkembang. Tadi saya katakan sebenarnya dulu itu sudah ada, tapi belum dikembangkan. Ya, misalnya kesaksian A, kesaksian B, ya kan? Atau bisa juga ada saksi yang belum pernah diperiksa sama sekali. Banyak kok, Bang. Dan kembali lagi ke tadi kata Abang bahwa kenapa nggak penyelidikan dulu? Loh, kalau ternyata kan kasusnya Harun Masiku masih ada, buron. Ya. Penyidikan, sepridiknya masih hidup lah. Masih hidup. Belum kadaluarsa, ya kan? Karena orangnya masih buron ya kan? Iya, orangnya masih buron, belum kadaluarsa dia. Nah, kalau dia udah kadaluarsa, barulah kita bicara. Kadaluarsa itu kan bukan dokumennya, kadaluarsa terkait dengan kasusnya. Iya. Ya, yang itu aja beda-beda. Ada yang mengatakan ketika sudah disidangkan, ada yang katakan ahli yang mengatakan begitu peristiwa itu terjadi. Pokoknya itu ahli itu bisa inilah, ya kan? Nah, tetapi kembali lagi bahwa kalau memang penyidikannya masih ada, yaitu Harun Masiku, kemudian ternyata begitu melakukan proses penyidikan di situ, kan kasus berkembang. Ya langsung aja pengembangan penyidikan. KPK boleh kok. Saya beberapa kali kasusnya dengan pengembangan penyidikan. Ya silakan aja diuji, kalau emang harus lidik dulu ya silakan aja, nggak masalah. Ya kan? Misalnya ada beberapa perkara yang seperti itu ya, penyelidikan dulu dan sebagainya. Ya nggak masalah bagi saya ketika mereka ingin kemudian memakai itu. Tapi ada hakim yang kemudian mengatakan bisa juga, ya kan langsung aja, gitu kan, seperti itu. Jadi ya memang sekali lagi kalau misalnya uji formil ini, ya benar-benar apapun bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang KPK yakin, saya pernah pengalaman kita yakin dengan bukti yang banyak ini sebagai kalah. Tapi kemudian satu sisi, wah ternyata kita dengan ya bukti yang menurut kita itu agak tipis-tipis bisa menang. Masalahnya kan gini, kasus ini kan kuat ya, muatan politisnya kan kuat. Nah, karena itu. Hasto ini kan adalah sekjen dari partai besar. Nah, salah satu juga yang dianggap ini adalah politisasi adalah penetapan tersangka Hasto itu nggak lama setelah pimpinan KPK yang baru ini dilantik. Ya kan? Nah, ini yang dianggap juga memenuhi unsur bahwa ini dipolitisasi. Masa seorang ketua baru menjabat tiba-tiba udah langsung gelar perkara, tiba-tiba menetapkan langsung tersangka. Ya. Nah, tuduhan itu kan kemudian dijabarkan pada saat sidang awal kan gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan Mas Yudi dengan pembelaan PH-nya Hasto itu? Ya kalau masalah cocok logi ya biarkan saja gitu. Jadi ya. Mas Yudi ini lebih kepada cocok logi. Cocok logi gitu ya. Karena apa? Karena kan memang sudah diatur ya pemilihan pimpinan KPK, artinya tahapan-tahapannya. Ya, termasuk kita tahu bahwa dia itu kan pelantikannya kan di tanggal sebelum di sini ya Desember, kemudian setijabnya 20 Desember. Udah tahu semua kok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa KPK ya itu mereka ya pimpinan yang baru ini ya kan juga dipilih juga oleh teman-teman PDIP. Kalau misalnya ada politisasi dan apa, panggil aja pimpinan KPK. Orang fraksi PDIP milih kok, kan nggak dari 5 itu saya yakin pasti PDI milih lah semuanya. Iya, karena angkanya tipis-tipis dari jumlah yang hadir. Betul. Ya kalau dia nggak ada, misalnya fraksi PDIP kan lumayan tinggi lah ya. Kalau misalnya nggak ada kan pasti nggak akan kepilih gitu kan. Betul. Ya, nah jadi dari situ kan panggil aja. Buktinya nggak dipanggil pimpinan KPK sampai saat ini. Oleh Komisi 3 ya? Iya, Komisi 3. Saya kan sering nonton
Komisi 3 itu manggil siapa, Iya, kayak iya. kemarin terbaru itu manggil yang kayak kasus yang di suatu SPN gitu ya, Iya, iya. dan kemudian kasus-kasus lain lah. Ya kan itu dipanggil kok sama Komisi 3, ini kenapa nggak dipanggil? Oh. Panggil aja, jelasin kan, kan bukan mengintervensi orang mitranya. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pimpinan KPK kan tentu ketika kita tahu bahwa proses pengembangan perkaranya Harun Masiku hingga ke Pak Hasto kan dilakukan pada saat sebelum pimpinan ini menjabat ya. Artinya tentu sudah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga kemudian ketika ekspos, lo pimpinan pasti akan mengatakan ya, saya lihat suasana kebatinannya, oh ternyata benar lah ini kata, oh iya ya udah naik, ngapain lagi? Nanti kalau mereka ada ekspos, ya kan, kemudian sudah buktinya sudah kuat, nanti saat itu nggak tetapin sebagai tersangka, salah lagi, ya kan? Penyidik sudah ekspos depan, ya kan? Nanti kejadian 2020 dijapu lagi, ya kan? Benar nggak bang? Iya. Dan saya yakin bahwa tadi saya katakan, kan 5 pimpinan ini itu luar biasa loh. Bayangin KPK yang Pasha Firly, ya. Itu anjlok kalah dengan penegak hukum yang lain. Survei yang terbaru dari Litbang Kompas, Bang. Kemarin naik ke 70. Dari 60 loh. Dan mengalahkan penegak hukum yang lain. Mengalahkan Artinya, polisi malah. Iya, polisi dan jaksa lah. Iya, Karena iya. hasil survei kan seperti itu. Ya, nggak bisa dipungkiri. Padahal sebelumnya kalah mereka. Betul. Langsung anjlok seanjlok-anjloknya. Itu bukan hanya karena pimpinan KPK yang baru, Bang. Tapi karena masyarakat melihat. Ya, karena memang masyarakat percaya sama KPK karena KPK nggak punya buzzer, Bang, ya kan, nggak punya duit buat buzzer ya. Tapi karena KPK menangani kasus korupsi, dan kita tahu di survei tersebut kan rentang waktunya adalah kasusnya Pak Hasto. Kasus Pak Hasto itu kan waktu penetapan tersangka pagi, siang, sore, malam, ya kan, semua media TV, podcast seperti Abang. Top of mind ya. Iya, off mind. Wah, saya misalnya ada beberapa podcast sampai 1.700.000 loh Bang nonton, ada 1 juta gitu kan, debat-debat yang dia. Iya. Itu tuh yang kelihatan ininya ya. Artinya tentu ini menarik perhatian publik. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, walaupun kemudian ya saya nggak setuju juga ada survei tentang suatu kasus gitu ya. Ya kasus Pak Hasto kan kepercayaan publik oleh KPK 77% gitu ya, bahwa terlibat gitu ya. Tapi setidaknya saya ngeliatnya bukan dari sisi itu ya. Saya ngeliat dari sisi bahwa ya publik percayalah KPK nggak akan ngadi-ngadi. Bang, walaupun saya pengkritik KPK nomor 1 ya katakan gitu ya waktu Di era Firly. di era Firly gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk kasus penegakan hukum saya selalu percaya kok sama teman-teman saya, ya termasuk saat ini gitu. Saya nggak mungkin merekayasa kasus, Bang. Nggak mungkin ada saksi gitu kan ditekan sedemikian rupa, orang CCTV-nya ada, ya nggak mungkin dipaksa untuk melakukan hal yang tidak benar, ya, atau misalnya tadi memasukkan atau bukti yang nggak ada diada-adakan, nggak mungkin, Bang. Atau misalnya bikin rekaman suara palsu, nggak mungkin, karena kita itu kalau suara, Bang, itu kita ke ahli suara, Bang. Jadi ada tuh ahli suara di beberapa kampus, Bang, misalnya di ITB, ya kan, di ITS, ya kan, Polri pun punya ahli suara, mereka bisa memprediksi ya, artinya bahwa ini ada suaranya menganalisis ya, ini suaranya siapa, bisa Bang, ini 95%, ini 96%, ya kan, karena nggak mungkin 100%, pasti, tapi kalau udah di atas 90 itu udah pasti suaranya, jadi itu udah pasti Bang, semua selalu di cover oleh mereka. Jadi kalau misal, dan sekarang kan kita lihat nggak dilaporin ke Dewas kok, ya kan, laporin ke polisi misalnya pemalsuan atau apa terkait barang bukti kan enggak. Jadi argumen yang dibangun oleh Magdir dan kawan-kawan ini sebagai kuasa hukum Hasto bahwa ini politisasi, di dalam beberapa sidang ini sudah terbantahkan ya. Sudah terbantahkan. Saya yakin ini adalah penegakan hukum. Jadi secara legal formil ini sah penetapan Hasto ini. Sudah melewati prosedur yang ada. Sudah Bang. Dan saya katakan kalau misalnya nggak seperti itu Bang, pasti ada 5 pimpinan KPK masih 1 yang berontak, ya kan? Atau direktur penyidikan nggak mau, ya kan? Direktur, kita ingat waktu kasus Formula E misalnya, ya kan? Ya kalau memang nggak ada, ya misalnya kan dulu kan kita tahu lah dia yang diincar itu Pak Anies lah, ya kan? Loh, kalau memang ada penegakan hukum di KPK, ada pesanan, udah tersangka dia, ya kan? Iya. Artinya ya nggak mungkin dari mengada-ngada. Apalagi waktu seksi gitu kan. Wah, kalau tersangka itu enggak kan. Buktinya bisa berkonstelasi, bisa ini. Dan sekarang tuh kasus Formula E-nya, ya kan,
nggak ada tuh tapi sebagai tersangka karena memang ya pasti kalau nggak ada alat bukti nggak mungkin bang. Ya ini kan kita tahu bahwa penyidik KPK yang menanya saat itu pun si Ronald kan juga diperiksa kan. Iya. Jadi mengatakan ya saat itu ya dihalangi kemudian nggak jadi naik gitu kan. Ya, itu kan udah kesaksian dia gitu ya. Nah, jadi menurut saya ya sekarang ya kita tentu, kalaupun saya yakin ya tentu kita tunggu aja. Toh misalnya KPK pun menarik juga bang. Ini sebenarnya KPK ketika kemarin mereka membuka perbuatan ya perbuatan dari Pak Hasto dalam pra peradilan ya, berdasarkan alat bukti yang mereka miliki, mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalaupun kalah, kami bisa menaikkan lagi kok. Karena kami kalahnya di formil, Iya. bukan di material. Untuk material kami sudah punya semuanya untuk Berarti akan naik lagi, misalnya kalah ya, pasti naik lagi. akan naik lagi, akan keluar sprindik baru lagi yang memenuhi prosedural itu. Betul, ingat loh. Pra peradilan itu kan sebenarnya hakim itu di dalam putusannya itu mereka juga memberikan tanda kutip arahan bagi KPK. Harusnya kalau bikin misalnya kayak Prof. Edi OS kan kalau bikin sprindik ya sesuai dengan KUHP plek-plek. Ya kan? Prosesnya seperti ini, tahapannya gitu ya. Bahwa penyidikan itu kan mengumpulkan barang bukti, ya kan, kegiatan penyidikan mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangka. Jadi tersangka nanti di akhir, ya kan? Walaupun saya nggak sepakat juga gitu kan, karena KPK dari dulu menang gitu kan, ya, bisa dari dulu pun sudah ada tersangka ketika penyidikan dan beberapa kali diuji menang juga. Tapi ya sudahlah, hakim kan beda-beda. Jadi kembali lagi bahwa ini sebenarnya ada sinyal dari KPK, mereka yakin bahwa untuk perbuatan ada. Ya, nah sekarang tinggal formil kan, ya tentu terkait dengan formil, ya saya katakan itu yang selalu dikejar oleh pihaknya Hasto ya, supaya hakim ada yakin bahwa ini ada kesalahan prosedur loh di dalam menangani perkaranya, ya tapi kan KPK mampu menjawab. Saya pikir nggak ada loh permohonan-permohonan yang yang tidak dijawab oleh KPK, tentu yang masih dalam spektrum ataupun ranah penegakan hukum ya. Kalau terkait dengan yang nggak ada hubungannya dengan hukum itu nggak akan dijawab oleh KPK seperti itu. Berarti menurut Mas Yudi selama persidangan yang sudah berjalan ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim terkait prosedural itu apakah sudah dilakukan oleh KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka? Menurut perspektifnya Mas Yudi sebagai orang yang mengerti proses ini itu sudah berjalan semua, sudah dilalui semua oleh penyidik KPK. Sudah, kalau nggak dilalui kan tentu akan keluar-keluar, ya kan? Kalau misalnya tadi saya bilang, wah ternyata penetapan tersangkanya nggak ada ekspos, ya kan? Wah ternyata penetapan tersangkanya pimpinan setuju cuma 4, cuma 3, walaupun boleh juga, tapi kan tentu akan aneh, ya kan? Wah tentu akan minta mana pimpinan yang nggak setuju. Ini kan 5-5-nya setuju loh. Mereka yang nggak punya chemistry, ya kan? Yang mungkin yang saya pikir yang baru kenal itu cuma 2 ya. Pak Fitro dan Pak Setio ya, karena dulu sama direktur ya, Pak Fitro direktur penuntutan, Pak Setio direktur penyidikan, yang 3 kan juga nggak saling kenal kan secara akrab pekerjaan. Betul, gitu ya, di KPK lagi kan. Kalau Pak Tana kan dia setelah dia baru juga kan sebenarnya pimpinan menggantikan Lili gitu ya. Artinya bahwa saya pikir kalau misalnya ada yang aneh, nggak usah orang luar dulu yang menguji, di dalam KPK akan berontak. Penyelidik akan berontak. Penyidik akan berontak bang. Kalau memang ada yang aneh, ada yang janggal gitu ya. Betul, ya kayak Formula E. Iya kan? Akhirnya sampai dipulangkan Pak Endar waktu itu. Nah, besok kan itu saksi-saksi ya, mendengarkan saksi-saksi dari KPK dan ahli ya kan. Nah, kalau misalnya pihak Hasto kan sudah mengajukan ahlinya kan Prof. Jamin Ginting itu ya. Kira-kira bagaimana komentar Mas Yudi dari saksi ahlinya itu? Ya kalau saya pikir ya nggak masalah, namanya juga ahli. Profesor loh. Ya nggak masalah, kan pasti KPK juga bisa jadi ngajukan profesor juga. Kan mahasiswa hukum juga banyak bang. Saya katakan ya tentu kan punya pendapatnya masing-masing. Ya harus kita hargai. Loh hakim itu bang kan juga ahli hukum. Iya kan? Kita jangan menafikan hakim loh. Dia juga punya pandangan sendiri. Ya, tapi seperti ketika katakan kemarin bagus hakimnya, dia mau mendengarkan dengan sabar, ya kan? Sama seperti besok pihaknya KPK ya. Karena kan pihak Hasto sudah diberikan kesempatan kemarin. Sekarang tinggal KPK. Nah, sekarang KPK tentu mereka akan lebih banyak ya berbicara mengenai keahlian. Jadi saya lihat bisa jadi besok KPK itu lebih diperkuat ahli untuk memperkuat
pernyataan-pernyataannya ataupun bukti-bukti argumentasi yang dibangun oleh KPK. Iya. Seperti itu. Jadi misalnya ada permintaan terkait dengan penyidiknya dihadirkan, saya pikir ya KPK nggak akan ngomong ini giliran saya kok. Dan hakimnya pun tidak memerintahkan kan. Iya, iya, iya. Ya ketika diminta misalnya untuk penyidik KPK Kasatgasnya yaitu Rosa Purbabekti untuk kemudian dihadirkan di sidang, saya pikir KPK nggak akan menghadirkan lah orang penyidik kok, ngapain dihadirkan di situ, kecuali perkara pokok ya, dia sebagai saksi verbalisan gitu ya. Kalau ini kan nggak ada ininya. Jadi tapi memang ya Rosa Purbabekti kita lihat ya berapa kali dia menarik ya, karena sempat disebut Ibu Mega. Memang padahal ya dia kalau sisi jabatan kan hanya Kasatgas. KPK tuh banyak Kasatgas kok. Ya kan mungkin ada 12 atau 13. Nggak ada satu ya? Iya, satu gitu kan. Kemudian ya istilahnya AKBP Rosa ini kan juga dulu kan adalah yang menangani kasus ini dari penyelidikan ya. Artinya dia sudah paham betul. Tetapi ketika naik penyidikan ya kan dia malah nggak ikut dan kemudian malah dipulangkan. Ingat nggak abang waktu gaduh? Iya, iya, Ketika iya. pilih memulangkan AKBP Rosa Purbabekti kan. Akhirnya kan gagal. Akhirnya kembali lagi ke KPK. Artinya memang ini salah satu yang menarik ya, yang dilakukan oleh Firly gitu ya terkait dengan kasus ini ya. Yang ini belum terungkap ke publik gitu ya, bahwa Apa menurut Mas Yud, apa yang dilakukan oleh Firly terhadap kasus ini? saya pikir Firly ini ada apa gitu ya, ngapain dia berbuat seperti itu ya. Tapi kemudian akhirnya ya itu kan awal-awal kepemimpinan dia ya. Iya. Dia Desember baru dilantik, kemudian pas Desember awal Januari awal OTT itu udah berbuat ulah ya. Yang akhirnya kita tahu akhirnya dia menjadi tersangka. Saya pikir memang Firly itu harus diperiksa, Bang. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Artinya Mas Yudi merasa dari bukti-bukti dan obrolan ya, keterlibatan Firly di dalam menghalang-halangi ya untuk memproses Harun Masiku dan Hasto dalam arti bagaimana kok peristiwa PT IKA itu bisa lolos kan gitu loh. Kenapa kok pertemuannya dilakukan di PT IKA, kan itu juga sebuah pertanyaan kan gitu loh. Kan bisa di tempat lain, kenapa harus di PT IKA? Dan kenapa Firly begitu terlihat dari cerita yang disajikan oleh KPK kemarin di pengadilan ya kan, memang ada unsur sebenarnya Firly ini harus diperiksa. Gimana tuh Mas Yud? Ya, bagi saya seharusnya kan kasus ini udah selesai dari 5 tahun lalu. Harusnya. Akhirnya kegaduhan ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya memang ya Firly harus bertanggung jawab atas ini. Sekarang permasalahannya apakah ketika itu dia melakukannya sebagai pimpinan KPK atau dalam kutip orang lain yang mempunyai kepentingan. Ini yang menurut saya KPK pun juga harus melakukan itu. Dan KPK kemarin udah berani loh Bang, nyebut loh. Ya kan di dalam ininya kan, di dalam jawaban dia ya kan. Ya termasuk peristiwa di PT IKA sampai nyebut loh nama salah satu AKBP Hendy gitu ya. Artinya kan ya Bang, pasti ketika KPK berani membacakan itu, Biro Hukum pasti mereka udah konsultasi ya, ya dengan penyidik ya kan, yang membacakan itu seperti apa, karena kan mereka mewakili pimpinan juga pasti sudah paham, ya kan, artinya ini sinyal ya bahwa tentu KPK dalam hal ini pimpinan yang baru yang kita tahu kepercayaan publiknya juga meningkat karena Bang, KPK itu dipercaya kalau mereka memberantas korupsi, nangkepin koruptor tanpa tebang pilih. Ya kalau misalnya mereka tebang pilih selesai udah. Makanya kan pimpinan sekarang saya lihat udah punya standar tinggi nih. Sekjen PDIP jadi tersangka, partai terbesar. Artinya ke depan ya siapapun, artinya mereka ke depan pun ya jangan menurun gitu kan prestasinya. Ya harus mau oposisi kayak mau koalisi, kalau dia bersalah ada kasus korupsi sikat kan begitu. Nah kembali lagi pada tadi Bang, kepada Firly ya tentu. Ya Firly kita tahu cekalnya pun sudah selesai gitu ya. Dan dia kasus di Polda Metro pun belum selesai. Ya kita harapkan ini juga ada sinergi. Ya benar Bang, sebenarnya kita publik ingin tahu sebenarnya kejadian saat itu apa sih, kenapa bisa seperti itu. Ya kalau misalnya waktu itu diselesaikan kan tentu nggak akan ada terjadi kegaduhan seperti ini. Kembali lagi saya katakan seperti itu. Nah kembali lagi kepada Firly, sekarang tentu KPK kan artinya sudah ada sinyal mereka artinya membongkar kembali kejadian-kejadian waktu itu. Artinya ya. begini, Sekarang kalau tanpa unsur keterlibatan Firly sehingga kemudian Harun Masiku lolos di PT IKA, ya kan, dan juga ada Hasto di situ, ya kan, sebenarnya Harun Masiku pada saat itu kan sudah ditangkap itu oleh KPK kan di PT IKA, maksudnya tahun 2020 itu. Akhirnya kan kita berbicara siapa yang melindungi Firly, di atasnya siapa. Nah yang kita dengar begini Mas Yud,
ini kan ada, ya biasalah kalau tadi Mas Yud mengatakan cocok logi ya kan, ini kan ada saling kait-mengkait. Semua orang juga tahu bahwa petinggi BIN pada saat itu kan dianggap itu kan orang dekatnya PDIP. Ya. Apakah antara petinggi BIN dengan Firly pada saat lolosnya Harun Masiku itu Ya. saling kait-mengkait menurut Mas Yudi? Ya itu yang harus dibongkar. Itu yang harus dibongkar. Betul, itu yang istilahnya menurut saya, ya makanya kenapa perlu untuk memanggil Firly. Toh ada keterangan saksi mantan penyidik KPK saat itu. Dan saya pikir tadi ya, menarik juga ya ketika KPK membongkar kejadian ketika misalnya atau expose ya, ketika kemarin gitu ya. Kan artinya kan KPK nggak ada pakuh ya. Kalau biasanya kan kalau di suatu instansi misalnya ada kayak pakuh terhadap pimpinan yang lama. Jadi apapun dilakukan ya sudahlah, cuci piring, ini kan enggak Bang. Jadi saya pikir inilah yang harus dicari. Jadi kalau misalnya mau meloncat lagi lebih tinggi, yang rendah dulu yang kita lakukan. Ya juga menyisir. Ya saya pikir kan Firly juga bukan pimpinan KPK. Jadi KPK tuh nggak perlu takut. Orang kemarin aja mereka berani nyebut gitu kan. Nah kembali lagi kepada apakah ini ada hubungan, apakah ini ada, sekali kan tentu kita bicara penegakan hukum Bang, alat bukti gitu ya. Sama seperti ketika KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, tentu ada alat buktinya, tentu ada keterangan saksi, ya tentu ada dokumen, ada petunjuk, ada ahli yang mengatakan itu, ya kan. Walaupun tentu kalau kita bicara keterangan tersangka pasti Pak Hasto kan nggak mengakui ya, semuanya nggak mengakui gitu kan, ya nggak masalah kan, keterangan dari tersangka kan memang ya kita anggap nihil lah, tapi yang penting prosedur ya untuk pemeriksaan sebelum tersangka sudah, walaupun sprindiknya kan sprindik yang berbeda ya terkait dengan Harun Masiku gitu ya waktu jadi saksi. Tapi toh kemarin juga dia sudah diperiksa oleh KPK walaupun kemudian tidak ditahan. Menarik juga bagi saya ketika misalnya Pak Hasto tidak ditahan ya. Tapi tentu sekali lagi penahanan kan ada kewenangan ya dari penyidik, dan tentu juga pertimbangan dari pimpinan KPK, karena pimpinan KPK kan yang membuat surat perintah penahanan. Seperti itu Bang. Ya, kalau kemudian ini tidak dibongkar, walaupun substansi perkaranya bisa disajikan begitu ya, tapi kan di balik ini ada apa? Seperti yang tadi saya tanyakan Mas Yudi, Firly ini di atasnya siapa? Betul. Kan gitu loh. Apakah betul? Kenapa sih pertemuan itu di PT IKA? Belum lagi kalau dirunut nih, AKBP Hendy pada saat itu ya, yang ikut menghalangi ketika penyidik KPK ingin menangkap Harun Masiku kan, ada AKBP Hendy waktu itu ya kan. Nah dia sampai seberani itu pasti kan ada juga yang membackup-nya di atas. Apakah ini juga terkait dengan petinggi itu tadi? Gitu maksud saya. Iya, kalau kita bicara logika kan memang tadi kita dibilang cocok logi lagi kan. Iya, logika mungkin bisa jadi ya. Tetapi kan sekali lagi kan kita penegak hukum Bang. Tentu kita harus ada, makanya tadi jadi saya lupa. Ya Hendy pun juga harus diperiksa. Harus diperiksa? Harus diperiksa. Harus diperiksa juga dia. Apa yang dilakukan di situ? Apakah ada surat tugasnya dia ketika itu? Siapa aja yang terlibat di situ? Ingat loh Bang, Hendy itu kenal kok sama orang-orang itu. Kan tahu lah, kenal lah. Ini kan saya membayangkan suasana kebatinan saat itu gitu ya. Antar teman semuanya. Iya masih temen lah. Ya kan Hendy kan juga pernah di KPK Bang. Betul. Iya kan? Dan ketika di KPK, ya jangankan yang kenal, yang nggak kenal aja pas saya KPK langsung, iya kan? Ketika misalnya ada yang menjaga orang, ya biasa kan pejabat-pejabat kan ada yang jaga lah, ajudan dan sebagainya gitu kan. Kita di KPK, kan bilang silakan Pak, ya kan? Loh ini kok malah disergap di ini tes urin, apa itu kan? Masa lu orang mau nangkep koruptor, kemudian lu tangkap juga lu tes urin, emang kan lagi pada mabok, ya kan? Lu bahkan Bang, ya Hendy itu kenal lah di situ, ya bahkan ada seniornya di situ, ya kan? Berarti Hendy berani melakukan itu pasti juga karena ada perintah. Nah, ya itu kan logikanya kan seperti itu. Cuma kan tadi saya adalah orang yang punya pakai pakem teknik memakan bubur ya Bang. Jadi dari pinggir dulu, ya kan. Kalau nggak gitu nanti diaduk-aduk Bang, malah nggak jelas nanti kayak pagar laut loh. Jadi kembali lagi bahwa ya seharusnya ya KPK tentu strateginya yang saya lihat Bang, KPK sepertinya menunggu pra peradilan ini dulu. Dan bagus juga alhamdulillah saya lihat dengan ada pra peradilan ini tensi kan turun, tensi politik. Kemarin kan emang agak tegang tinggi saya lihat, ya kan? Karena kan saya juga sebagai warga negara biasa bisa memahami gitu, wah tinggi banget nih. Dan ini kan turun kan, apalagi kan ini berhari-hari gitu ya. Artinya
dan kasus-kasus lain banyak gitu ya. Jadi saya melihat kayak KPK merasa bahwa ya kalau kita menetapkan tersangka seperti ini ya serangan-serangannya gitu ya. Iya. Apa namanya? Tapi kalau misalnya nanti hakim yang memutuskan ya akan lebih kuat. KPK dengan prosesnya menetapkan tersangka diperkuat oleh hakim yang menolak permohonan dari pihak Hasto. Ya setelah itu tentu saya berharap KPK segera menyelesaikan. Karena kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh KPK, perbuatan-perbuatannya ya saya pikir buktinya udah kuat lah. Langsung aja limpah ke pengadilan biar nanti kalau bertarung di perkara pokok kalau memang hakim mengatakan tidak bersalah silakan. Ya. Ya toh sekarang juga ada praduga tidak bersalah. Seperti itu Bang. Nah, di luar materi dari pra-peradilan ini, Mas Yud. Mas Yudi melihatnya begini, apa terkaitannya dengan penggeledahan rumah petinggi P3 tuh, Jan Farid. Oke. Ya, dengan batalnya OTT paginya kan gitu loh, di sebuah lapangan golf ya kan gitu loh. Nah, katanya Hasto ini kan yakin nih sudah menyiapkan Ya. 1.000 pengacara lah bahasanya seperti itu kan untuk membela Hasto di sidang pra-ped ini. Kemudian tiba-tiba ya kan publik dikejutkan malamnya ada penggeledahan rumah Jan Farid yang diceritakan diceritakan bahwa Jan Farid itu mau bertemu sebagai apa ya istilahnya makelar barangkali ya makelar kasus untuk bertemu dengan mantan hakim agung yang dianggap bisa membantu tim hukum Hasto untuk memenangkan pra-peradilan. Artinya kan bersinggungan ini dengan kasusnya pra-peradilannya Hasto ini. Nah itu Mas Yudi melihat ada kaitan apa ini dengan Jan Farid itu? Iya, emang menarik ya ketika kita sedang akan fokus di kasus ini gitu ya. Kok tiba-tiba KPK menggeledah Pak Jan Farid ya. Ya salah satu tokoh politik yang kita kenal semua ya. Yang kemudian ada narasi seperti yang Abang sampaikan. Namun kan KPK masih bungkam ya tentang itu ya. Tapi bahkan siapa hakim agung itu pun sampai sekarang orang nggak tahu siapakah itu mantan hakim agung yang akan ditemui oleh Jan Farid itu. Betul. Saya juga pernah baca itu di salah satu online ya, koran online ya. Namun saya kan penyidik dulu ya. Artinya kan kalau saya menggeledah gak sembarangan saya geledah Bang. Kan saya nggak pernah geledah tempat Abang gitu kan. Ngapain iseng banget. Gimana ceritanya kalau menggeledah itu kalau penyidik apa yang itu dilakukan? pasti saya mendapatkan informasi, nggak sekedar informasi Bang. Tapi dibuktikan dengan adanya keterangan. Entah dari saksi kah, yang kemudian ada di BAP ya. Artinya harus ada dasar hukumnya kita menggeledah tempat Abang. Ya. Kemudian kita akan memintakan kepada direktur kita, ya kan? Pak, kami akan menggeledah tempat ini. Pasti diuji. Ngapain kamu menggeledah tempat itu? Apalagi pasti, Bang, kan orang KPK nggak bodoh semua, Bang. Masih ini kan kamu pasti udah profiling ini orang, gitu kan? Ini orang ini bukan main-main, high class, gitu kan? Menduduki jabatan penting di Republik ini sebelumnya, ya kan? Apalagi kalau kita lihat rumahnya gede banget di situ kan, di daerah Menteng ya Bang. Wah, saya jadi minder rumah saya kan. Dia juga pernah jadi one team press ya kan? Iya pernah juga kan. Entah pernah jadi menteri juga. Iya, kan? nah masih diuji, termasuk deputi juga akan menguji ya. Tapi ketika kan penjara kamu jawab Pak begini Pak, kita harapkan dapat seperti ini. Nah akhirnya kan KPK menggeledah. Kalau saya baca kan 4 atau 5 jam, bahkan saya lihat live itu ya di sebuah stasiun TV lah ya. Hampir semua stasiun TV yang berita ya, itu live gitu ya. Artinya tentu ini juga menarik perhatian. Tapi kan dari kubunya Pak Jan Farid pun yang digeledah juga nggak pernah ada statement satupun. Hanya dari saya lihat dari temennya politisi juga ya, yang mengatakan terkejut gitu kan, kaget gitu kan ya. Jangan kita aja kaget gitu kan. Pasti ini ada apa-apanya Bang. Sekali lagi, tapi kan KPK belum membuka Bang. Iya, dalam sidang pra-peradilan pun publik mendengar tuh kaitannya apa dengan Jan Farid, nggak ada tuh. Nggak ada, bahkan dari awal proses kasus OTT Harun Masiku pun nggak ada Bang. Iya kan? Nggak ada tuh Jan Farid namanya. Berarti kan ini ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain di luar perkara pokok. Berarti KPK yang tahu sebenarnya. Nah kan? KPK yang tahu. Apa kaitannya Jan Farid? Betul, dan kita juga belum melihat KPK memanggil ya untuk diperiksa. Mungkin lagi menunggu ya. Tapi dengan adanya penggeledahan bisa juga KPK juga ingin melakukan shock terapi, ya kan? Bahwa kami mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya kan? Itu juga bisa juga Bang, ya kan?
seperti itu. Apakah itu refleksi dari disadapnya sejumlah nomor telepon, kan juga di dalam ekspos atau dalam penjelasan Ya. KPK ke pengadilan Ya. ada 12 nomor yang disadap. Ya. Kan begitu ya. Ya. Nah, barangkali digeleddahnya rumah Jan Faris ini karena yang tersadap itu barangkali mungkin ada kaitannya. Apa seperti itu? Seperti yang tadi saya sampaikan Bang ya, nggak main asal nyadap ada nama nyadap ada nama langsung bilang enggak Bang, harus udah ada masuk dalam BAP dulu. Oh. Iya kan, penggeledahan itu kan adalah kegiatan penyidik memasuki rumah ya kan untuk mencari barang bukti terkait dengan perkara, pengembangan perkara, penguatan perkara, ya kan pasti ada ininya. Sama kayak rumahnya Pak Hasto baru digeledah kemarin kan tentu kan punya bukti kuat penyidik bahwa mereka akan menggeledah rumah tersebut kenapa. Ya. Jadi kembali lagi tentu Pang, kalau ditanya ada kaitannya pasti ada kaitannya. Apakah perkara pokok ataukah ada pengembangan perkara? Ya itu KPK bisa jawab. Tapi sebenarnya saya berharap kemarin saat dipanggil gitu ya, sehingga kita bisa ngelihat. Tapi ya nggak dipanggil. Menarik juga, tapi saya menarik juga Bang Pak Jan Farid. Biasa kan kompres tuh, ya kan kalau misalnya udah. Tapi kok diem bungkam juga sampai sekarang? Juga kan, Iya. karena kan apa namanya kalau dia diem gini kan ada gium gitu kan. Kalau diem berarti benar kan begitu, ya kan bantah aja belum tentu benar gitu kan. Tapi diam apalagi diam, gitu kan. Tapi ya mungkin strategi dia ya terkait dengan ini. Ya kita tunggu saja lah Bang seperti apa, karena tentu kita tahu bahwa pasal korupsi itu kan bukan hanya korupsinya, tetapi juga ada pasal-pasal lain. Termasuk Pak Hasto aja, dia sudah kena pasal tindak pidana korupsi menyuap, ya kan. Dia juga kena juga pasal merintangi penyidikan, ya kan, terkait dengan perkara Harun Masiku. Ya memang ini kemarin ada perdebatan juga, tapi saya pikir ya nggak masalah. Ya kan penyidikannya beda, ya penyidik Harun Masiku dan terkait dengan perkara suap yang dia juga ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Bang. Ya, karena begini, kalau misalnya tim Hasto ini merasa yakin akan memenangkan pra peradilan berdasarkan argumen hukum yang mereka paparkan bahwa ini tidak memenuhi syarat proseduralnya, syarat prosedural formalnya, kenapa juga harus melibatkan Pak Jan Farid untuk bertemu dengan mantan Hakim Agung untuk memenangkan pra peradilan, kan begitu? Betul, ya kan itu nih, ya kan? itu yang saya tanya publik ya. Iya. Tapi ya jawabannya ya kita belum tahu nih, karena KPK nggak menyinggung juga di prapernya, kubunya Pak Hasto juga tidak mempermasalahkan penggeledahan terhadap Jan Farid. Kalau misalnya kemarin ada juga mempermasalahkan, kenapa ini periksa nggak ada hubungan dengan ini? Saya pikir KPK akan jawab nih. Iya, kan? Nyata kan nggak ada. Mereka juga nggak berani ya untuk mungkil-mungkil Jan Farid. Makanya harus kan, kalau misalnya mau benar, wah orang Jan Farid nggak ada hubungannya dengan perkara ini gitu kan? Menurut Mas Yudi, apakah keterlibatan penggeledahan rumah Jan Farid itu akan dibuka nanti di persidangannya kalau memang KPK memenangkan pra peradilan? Oh, kalau perkara pokok jelas. Pasti akan dibuka. Kan masuk dalam kaitannya kertas. dengan Jan Farid juga akan diungkap itu ya? Betul. Kan kalau ya kita belum tahu ya kemarin KPK terkait dengan siapa gitu kan surat perintah penggeledahannya ya. Kalau misalnya terkait dengan Hasto ya tentu akan dibuka gitu pengadilan ya. Kalau terkait dengan Harun Masiku ya tentu pas ketika Harun Masiku ketangkep gitu ya. Tapi ya saya pikir semua pasti akan dibuka dan saya pikir nggak ujuk-ujuk KPK menggeledah ya. Kayak kemarin kan KPK baru menggeledah beberapa tempat temukan uang miliaran gitu kan. Kan saya katakan bahwa nggak mungkin geledah. Ya kan geledah itu kan ya ketika misalnya dikatakan oh kok ada tempat digeledah nggak ada barang bukti ya. Ya namanya juga informasi gitu kan. Ketika geledah nggak dapet ya udah namanya juga usaha gitu kan penggeledahan gitu ya. Tapi ya lebih banyak dapat lah. Ya kan seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa kasus ini akan memasuki tahap akhir di dalam kasus pra peradilan, tapi bukan episode yang akhir Bang, masih banyak. Masih ya kan? banyak. Dan ini tentu menarik perhatian publik ya. Bahkan mengalahkan pader laut ya lihat. Ini terakhir nih Mas Yudi. Banyak juga pertanyaan spekulatif. Sebenarnya Harun Masiku masih ada nggak sih? Masih hidup nggak sih? Sekian lama hampir 5 tahun hilang. Dia kan juga bukan dari pengusaha atau orang punya banyak duit. Dia dari mana dia bertahan? Dia juga punya keluarga. Sebenarnya masih ada nggak sih Harun Masiku? Menurut Mas Yudi ya sebagai orang yang berkecimpung di penyidikan. Ya, menurut saya dia masih hidup Bang. Masih hidup ya? Masih hidup karena dia adalah tersangka korupsi. Kemudian saya lihat dia kan juga banyak kartu as juga. Dia kan
pegaulannya nggak kaleng-kaleng Bang. Oh. Iya kan? Nggak kaleng-kaleng lah. Yang membiayai hidupnya dia berarti pihak-pihak yang terlibat juga Oh tadi ya? pastilah Bang, Oh. dia kan nggak mungkin dia tidur di emper-emper jalan Bang atau di terminal ya, pasti Harun Masiku itu minimal dia hidupnya sama seperti dia ketika belum menjadi tersangka korupsi atau BPA. Ya minimal dia mendapatkan fasilitas yang sama, tidur di rumah di ruang ber-AC, kemudian pasti ditempatkan di tempat yang tertutup. Bang, saya menangkap banyak koruptor itu mereka tinggalnya di apartemen mewah yang orang nggak bisa masuk ke sana tanpa akses langsung, ya, yang pintunya langsung satu lift buat kamar dia, ya kan? Atau rumah-rumah yang townhouse kan banyak Bang, Iya, itu iya, mau masuk aja harus akses, tanyain mau kemana, Iya, iya, ya kan? Bahkan ojek online kalau nggak nepon yang ke sana, ya harus apa? Ngasih tahu di mana Konfirmasi, rumahnya, ya. itu nggak bisa sembarangan lah, ya kan? Atau perumahan-perumahan premium gitu Bang. Jadi tentu ini yang harus dicari oleh KPK. Bagi saya sebenarnya ketika Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka harusnya Harun Masiku muncul ya. Tapi kenapa nggak muncul? Nah ini teka-teki yang mungkin nanti akan terjawab. Kan pembicaraan masyarakat awam yang Iya. anggaplah pembicaraan warung kopi Mas Yud. Aduh, warung kopi. Harun Masiku ini kan pasti kan kartu as nih ya Nah, kan, betul. kartu hidup nih. Paling udah dihilangkan. Nah, itu bisa jadi terbukti atau benar nggak sih omongan-omongan orang awam seperti kita ini? Loh, Bang, tentu kan orang awam itu ngomong kan berdasarkan logika, Bang. Iya, iya, iya. Memang logika itu terkadang ya harus ada pembuktian hukumnya. Terkadang kita logikanya masuk tapi nggak ada bukti hukum, iya kan? Ya, memang nggak terbukti sih, Iya. karena nggak ada buktinya juga. Iya, terkadang nggak ada dalam logika kita, aja bukti hukumnya ada. Misalnya banyak koruptor yang wah dia kan orang baik nggak mungkin korupsi, ternyata korupsi juga. Iya, Loh, iya. dia apa namanya? Dia kan orang kaya, pengusaha. Loh, emang pengusaha orang kaya punya jabatan nggak mungkin korup, ya Iya, kan? iya, iya. Gitu Bang. Jadi ya menurut saya ya tentu semuanya itu kalau dalam penegak hukum yang penting buktinya. Yang penting buktinya nggak direkayasa, ya. Yang penting nggak mengada-ngada. Itu aja Bang, cukup Bang. Nah, jadi kalau misalnya kasus ini, saya pikir ya endingnya KPK emang ini adalah pertaruhan ya dari KPK Bang supaya tadi menaikkan marwah mereka yang memang Bang sejujurnya kasus ini agak berat. Kenapa akhirnya opini-opini agak di KPK tuh walaupun KPK menang ya sampai 77% tapi agak berat ya. Kenapa? Karena ini adalah PR dari ini adalah beban dari periode yang lalu, ya kan? Jadi masyarakat masih benar nggak KPK benar nggak? Pasti ada yang seperti itu, ya kan? Karena tadi yang katakan KPK lagi anjlok ya kemarin. Nah sekarang dengan pimpinan baru ini, ya kemudian kita harapkan ini menjadi harapan baru bagi pemberantasan korupsi, bukan sekedar hanya pencitraan saja, ya. Apalagi hanya mengejar oposisi belaka. Saya juga nggak setuju kalau hanya mengejar oposisi, karena kasus korupsi juga pasti dilakukan oleh orang punya kewenangan. Yang punya kewenangan tentu kan adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Betul. Jadi ketika itu pun ada bukti, ya jangan coba disembunyikan, apalagi dilindungi. Semua aja disikat. Toh memberantas korupsi para pejabat itu ya bagian untuk melindungi rakyat juga, ya kan? Bagian untuk menyelamatkan uang negara. Baik, Siap, Bang. Mas Yudi Purnomo Harhab, kita tunggu hari Kamis ya. Siap, Mas Kamis. Yudi ya. Pembacaan keputusan dari majelis hari ini kita sudah selesai pemeriksaan bukti-bukti yang disajikan oleh pihak KPK. Besok penyajian saksi dan ahli dari KPK, sekaligus Rabunya kesimpulan. Masing-masing pihak membuat kesimpulan. Kamis keputusan. Siap. Semoga penegakan hukum ini benar-benar berjalan tegak lurus, tidak ada unsur politis di sini. Katakanlah hitam dan kalau hitam putih dan itu putih. Terima kasih Mas Yudi. Penonton Ruang Konsensus Anti-Tagging Indonesia, kita pantau terus Pengadilan Jakarta Selatan. Besok masih ada sidang yang seru karena KPK akan menghadirkan saksi dan ahli. Semoga kita jangan lewatkan agenda yang sangat serius besok di Pengadilan Jakarta Selatan lewat kanal YouTube dan siaran televisi. Demikian dulu perbincangan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.